kita hari ini mau belajar untuk menghitung gaya batang, tapi dengan model yang lebih sederhana atau rangka kuda-kuda yang lebih sederhana. Yang harus kita lakukan pertama, kita buat dulu skala gambarnya 1:100 untuk jarak dan 1:100 untuk gayanya. Terus kita buat gambarnya, kita lukis gambarnya. Kita buat bentang, total keseluruhan itu ada 6 meter, di mana kita bagi menjadi dua sisi kiri 3 meter, sisi kanannya juga 3 meter. Setelah itu kita buat kemiringan dari sudut kiri itu sebesar 45 derajat, dilanjutkan pada sisi kanan 45 derajat. Lalu kita buat garis struktur tengahnya. Oke, udah jadi. Sekarang kita beri nomor atau kita beri tanda. Untuk buhul sebelah kiri kita tulis A, kanan B, tengah C, dan atas D. Oke, udah jadi. Kita nomori untuk rangka batangnya. Rangka batang yang pertama kita beri tanda sebagai F1, yang kedua F2, dilanjutkan F3, selanjutnya F4, dan yang terakhir F5. Kita masuk ke penyelesaian. Untuk penyelesaian kita akan menghitung reaksi tumpuan. Nah, reaksi tumpuan, karena di awal tadi kita belum menunjukkan berapa beban yang bekerja atau di mana posisi bebannya. Sekarang saya mau naruh bebannya, posisinya ada di tengah, posisinya paling puncak di titik D. Kita sebut saja P1, bebannya adalah 200 kg. Ya, 200 ini kita akan distribusi ke kiri dan ke kanan. Artinya mau kita bagi 2 untuk bebannya. Maka kita tulis rumusnya P1 bagi 2 sama dengan 200 bagi 2 dapat 100 kg. 100 kg kita tempatkan pada setiap titik A dan B dengan kita tulis AV 100 kg, BV 100 kg. Oke, sudah sampai sini. Kita lanjut untuk menggambar titik buhul A. Untuk titik buhul A, kita buat garis horizontal dan juga diagonal, di mana horizontal diagonal ini mewakili dari batang 1 dan batang 3. Di sini pada posisi titik A ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya horizontal dan juga vertikal. Namun horizontalnya di sini nilainya 0, dan kita sudah ketahui untuk vertikalnya reaksi tumpuannya itu adalah 100 kg dengan sudut besarnya adalah 45 derajat. Selanjutnya kita tulis ditanya untuk F3 sama dengan 0, F1 sama dengan 0. Untuk gaya yang sudah diketahui kita tulis RAV, dilanjutkan batang yang ingin diketahui F3 dan juga F1. Kita selesaikan dulu untuk batang F3 dengan rumus RAV dibagi sin 45. Kenapa sin 45? Karena posisi yang akan kita cari batangnya diagonal, maka kita gunakan sin 45. Hasilnya kita sudah dapat 141,42. Maka batang ini posisinya menuju ke titik buhul, sehingga bisa disimpulkan batangnya adalah batang tekan. Selanjutnya kita selesaikan untuk batang F1. Kita tulis F1 sama dengan F3 dikali cos 45. Kenapa cos 45? Dikarenakan batangnya posisinya horizontal, maka kita gunakan cos 45. Kita tulis F3 nya tadi 141,42 dikalikan cos 45. Hasilnya adalah 99,999. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 100 kg, dan posisinya ini adalah batang tarik, jadi anak panahnya selalu menjauh dari titik buhul. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjutkan perhitungan berikutnya untuk titik C-nya. Yang harus kita lakukan saat ini adalah membuat lukisan
rangka batangnya dulu pada titik buhul C. Ada gaya yang bentuknya horizontal dan juga ada yang gaya arahnya vertikal. Masing-masing untuk batangnya kita tulis batangnya ada 3, terdiri dari F1, F2 dan juga F5. Kita buat persamaan untuk batang-batang yang sudah diketahui maupun yang ingin diketahui. Di sini batangnya ada F1, F5 dan F2, di mana F1 sudah kita ketahui, F5 juga sudah kita ketahui dan tinggal F2 yang ingin kita ketahui. F5 ini batangnya adalah batang netral, maka nilainya 0. Kenapa 0? Karena batang ini tidak bersinggungan dengan posisi batang yang diagonal. Ya, jadi kalau diperhatikan hanya ada vertikal dan juga horizontal. Maka dia di sini dikatakan sebagai batang netral. Kita buat persamaannya F1 sama dengan F2. Maka F2 nilainya berarti sama dengan F1, yaitu 100 kg. Selanjutnya kita buat untuk reaksi tumpuan D. Selanjutnya kita buat reaksi pada titik buhul D. Titik buhul D posisinya paling puncak di atas, di mana kemiringannya masing-masing sisi kiri dan sisi kanan adalah 45 derajat. Kita beri tanda untuk rangka batangnya. Di situ terdapat F3, F5 dan juga F4. Kita tulis persamaannya. Di situ ada F3 sudah diketahui, F5 juga sudah diketahui, maka yang belum diketahui ini adalah F4. Ingat, untuk membuat deret rangka batang ini maksimal hanya ada 2 batang yang belum diketahui. Tidak boleh lebih dari 2. Maka penyelesaiannya di sini kita tulis F4 sama dengan F3 dikali sin 45 sama dengan F4 sin 45. Kita selesaikan dulu yang bagian depan. F3 kita masukkan angkanya 141,42 dikalikan sin 45. Ingat, sin 45 kita gunakan pada batang dengan posisi diagonal. Selanjutnya F4 dikalikan sin 45. Kita turun ke bawah lagi, hasilnya untuk F3 tadi dikalikan sin 45 adalah 100. Kita pindahkan ke kanan, 100 itu kita bagi dengan sin 45. Maka F4 nya hasilnya adalah 141,42 kg. Posisinya F3 dan F4 ini nilainya sama, dikarenakan bentuk dari kuda-kuda yang kita buat ini bentuknya simetris kanan dan kiri. Otomatis apabila F3 kita sudah temukan hasilnya, nantinya F4 juga angkanya akan menyamai dengan F3. Untuk batangnya ini adalah batang tekan. Setiap batang tarik posisinya selalu menjauhi dari titik buhul, maka anak panahnya selalu mengarah menjauh dari titik buhul. Selanjutnya untuk pengecekan, kita akan buat cara pengecekannya dengan posisi datar atau horizontal. Kita masukkan angkanya, min F3 kita masukkan seperti pada di awal kita membuat F3 sebagai min, dikalikan cos 45 ditambah F4 dikalikan cos 45. Untuk F3 sama dengan minus 100 ditambah F4 kali cos 45 adalah hasilnya 100 juga. Apabila min dan plus ditambah maka hasilnya menjadi positif atau 0 bila angkanya sama. Oke, itu saja untuk hari ini, simple dan sederhana. Selamat belajar di rumah dan jangan lupa untuk dicoba.
Oke, itu aja hari ini. Jangan lupa untuk mencoba di rumah. Selamat mengerjakan.